Teman-teman sekalian, pimpinan di perusahaan, pimpinan guru di perusahaan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga hati di belakang sana menyaksikan semangat teman-teman dan semangat teman-teman PUK yang menggubu-gubu itulah menjadi energi bagi siapapun yang menjadi pimpinan nasional sebenarnya. Tentunya pimpinan yang berkhidmat kepada anggota, karena ada juga pimpinan-pimpinan yang tidak berkhidmat pada anggota tapi berkhidmat pada kekuasaan, pada jabatan dan sebagainya, dan itu yang kacau juga cita-cita kita bersama. Saya ingin mengutip Sultan Syahrir, salah satu pejuang kemerdekaan kita. Ada kalimat begini: hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ini kata-katanya. Maksudnya begini, kalau Anda dalam posisi tertindas, kemudian kita sama sekali tidak melakukan perlawanan, nggak mungkin akan ada kemenangan itu. Tapi kalau kita melawan, potensi menang itu ada. Dan terbukti bahwa ternyata sekian ratus tahun Indonesia dijajah, ada orang-orang gila yang kita sebut menjadi founding fathers, ya, orang-orang gila, sinting pada waktu itu dibilangnya, punya ide-ide gila, tapi akhirnya mereka menjadi founding fathers, pendiri bangsa kita, karena hidupnya dipertaruhkan dan mengajak para pimpinan lainnya untuk mempertaruhkan hidupnya, akhirnya mencapai kemerdekaan. Kita yang beragama mungkin bukan pertaruhan seperti judi, maksudnya pertaruhkan itu artinya kita berani berjuang. Nah, kalau ada masalah, penindasan, ketidakadilan, kita tidak ada kutip berjuang atau tidak mempertaruhkan, tidak mau mengambil resiko, sudah pasti tidak akan ada perubahan. Betul kan gitu ya? Nah, jadi itulah yang saya melihat bahwa pertemuan pada hari ini kita semua siap-siap berjuang yang insya Allah dan terbuka kemungkinan untuk menang. Karena banyak contoh bahwa kalau kita bersama-sama dalam skala yang lebih besar, maka kebijakan-kebijakan yang juga skalanya besar itu juga bisa dicabut. Jadi Pak Arief tadi sudah bilang, waktu ada campaign soal JHT yang diambil 56 tahun, itu jangan kemudian teman-teman mengatakan kita berhasil. Siapa bilang? Itu gara-gara teman-teman demo-demo terus, JHT baru diambil 56 tahun. Kalau orang yang di PHK umur 40 tahun, 45 tahun baru bisa ngambil JHT-nya 16 tahun kemudian, itu kan nggak masuk akal. Bergerak terus, bergerak aja dicabut JHT itu. Artinya keberhasilan daripada gerakan teman-teman. Yang kedua, penentuan upah 2023 kemarin itu tidak berdasarkan undang-undang Omnibus Law, tahu kan? Tapi berdasarkan peraturan Menteri tahun 18 tahun 2022 yang isinya ada indeks dan sebagainya, sehingga kenaikannya bisa sampai maksimum 9%. Kalau menggunakan undang-undang Omnibus Law itu cuma 1% aja. Dan Anda tahu pernyataan resmi dari Kementerian Tenaga ketika ada webinar, peraturan menteri ini adalah karena desakan teman-teman yang terus bergejolak di mana-mana tentang upah. Jadi tepuk tangan untuk saudara-saudara sekalian berjuang. Jadi ada hasil. Nah, tapi saya katakan itu campaign atau peraturan menteri yang berubah. Mungkin dengan 10.000 cukup, 20.000 cukup. Kalau undang-undang yang bikin itu adalah DPR dan juga dengan presiden. Jadi kalau misalnya tidak 1 juta orang yang hadir di sepanjang jalan Tamrin Sudirman, barangkali akan dicabut. Paham semua ya? Kelas dirjen di demo 1.000 orang, 2.000 orang dicabut. Kelas menteri di demo 10.000 orang, 20.000 orang dicabut. Kalau kelasnya undang-undang, kira-kira harus 1 juta yang turun ke jalan. Dan jumlah kita puluhan juta sebetulnya. Jadi sebetulnya sangat mungkin. Itu hukum besi sejarah. Hukum besi sejarah bahwa kebijakan yang sewenang-wenang itu akan bisa dilawan oleh kekuatan yang begitu kolektif dan besar. Itu di mana-mana seperti itu. Nah, jangan begini. Saya bilang ada banyak pimpinan atau ada banyak orang, termasuk yang ada di bawah, itu secara psikologis, ya ada buku bagus, buku
the pedagogy of oppressed, pendidikan orang-orang tertindas. Jadi satu waktu ada budak, dia dicambuk, kalau dia berbuat kesalahan dicambuk 100 kali. Budak-budak di perkebunan itu dicambuk 100 kali oleh mandornya, oleh pemilik kebunnya. Tiba-tiba satu hari dia memuji-muji dan mengagung-agungkan si mandor dan si pemilik kebun. Kenapa? Karena dia dicambuknya tidak 100 kali, tapi 99 kali. Jadi pendidikan itu dijelaskan, itulah orang-orang yang mentalnya tertindas. Kita dicambuk 100 kali. Kalau kita dicambuk 99 kali, kita tidak akan ucapkan terima kasih. Dicambuk 80 kali, kita tidak akan ucapkan terima kasih. Kita dicambuk 10 kali, kita tidak mau ucapkan terima kasih. Kita hanya mau berterima kasih kalau tidak dicambuk sama sekali. Ya. Jadi jangan sampai undang-undang Omnibus Law itu dipertukarkan, diperdagangkan dengan sembako-sembako. Pimpinan-pimpinan guru pada berbagai level dan terdapat sembako dan muji-muji bahwa pemerintah ini sudah benar, sudah baik. Gara-gara kita dapat sembako, sama artinya kita baru dicambuk 99 kali udah ucapan terima kasih. Sembako terima, dia kasih daging kurban kita terima, tapi undang-undang Omnibus Law pasti harus tetap kita cabut. Itu permintaan kita. Jadi saudara sekalian, tadi malam saya ketemu dengan pimpinan pedagang pasar yang punya 270 kabupaten kota dengan ribuan pasar dan ada 1,4 juta anggota pedagang pasar. Dia cerita sama saya, memang kalau buruh-buruh itu kira-kira begitu kan di dalam diskusi kita, kalau buruh-buruh itu penghasilannya berkurang, maka pedagang-pedagang pasar juga berkurang penghasilannya. Karena gaji kita, upah-upah kita ini nggak mungkin kita belanjanya di Singapura atau di Inggris. Kita belanja ke pasar. Kalau kita belanja sedikit karena gaji kita sedikit dipotong-potong gara-gara si undang-undang setan ini, maka omset pedagang itu akan kecil. Kemiskinan meningkat. Kemudian penguasa bercerita 2045 kita akan memiliki tahun emas lah gitu. Tahun emas, tahun 100 tahun Indonesia emas. Itu bullshit gitu. Itu omong kosong gitu. Ya. Yang ngomong sekarang besok udah gak jadi apa-apa. Tapi faktanya dengan kebijakan yang sekarang yang terjadi itu adalah malapetaka di tahun 2045. Dengarkan omongan saya. Saya tantang para penguasa sekarang. 2045 adalah malapetaka kalau undang-undang Omnibus Law ini masih berlaku. Kenapa? Dengan tidak ada undang-undang Omnibus Law saja, bayi yang kekurangan gizi itu 24%. Istilahnya 1 dari 4 bayi kepalanya itu menterut, otaknya tuh bodoh. Itu hukum Tuhan itu. Kalau anak kita lahir dari mulai kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang benar, gizi yang baik, tidak tersambung itu sel-sel di otak kepalanya, lahirnya akan menjadi idiot. Dan ketika tahun 2045 berapa banyak orang-orang seperti itu yang akan ada usia kerja. Dan itu dibilang Indonesia emas. Iya, Indonesia emas oke jadi. Boleh jadi 10, 20, 50 juta Indonesia akan emas. Tapi penduduk Indonesia adalah lebih dari 300 juta pada saat itu. Bangsa kita bukan 50 juta. Peraturan undang-undangan dibuat bukan untuk 50 juta atau 20 juta orang. Peraturan undang-undangan, kebijakan dibuat untuk 300 juta penduduk kita. Jadi ada yang emas, ada yang semakin terpinggirkan, semakin kere, semakin susah. Dan kita akan lawan dimulai dengan mencabut undang-undang Omnibus Law. Apakah teman-teman sanggup kira-kira? Karena saya ingin mengatakan begini. Waktu demo tanggal 10 Agustus tahun lalu, saya ketemu dengan salah satu pimpinan kerja di perusahaan. Saya tanya, berapa anggota? Anggota kita 900 orang, Pak. Yang ikut demo hari ini berapa? Semuanya ikut demo. Artinya saya nggak ngerti, mungkin ganti hari ya. Gitu Pak Idrus. Kalau ganti hari itu sah. Jadi
Bayangkan kalau ada orang yang perusahaannya 10.000, pimpinannya mengatakan, Pak, kita minta ganti hari. Artinya kita ditanya berapa orang yang ikut demo? 10.000 orang. Berapa anggotanya? 10.000 orang. Kalau setiap pabrik melakukan yang itu, pasti undang-undang Omnibus Law akan dicabut. Insya Allah, saya dengan yakin-yakinnya. Ya. Dan kita punya cerita, dan kita nggak berpikir yang lain-lain, nggak usah. Pak Arief nakal, tapi nakalnya masih terkendali lah. Ya, kadang-kadang ini, ya itu boleh. Tapi tetap keputusan di tangan presidium bahwa kita hanya undang-undang Omnibus Law. Setelah itu dicabut, Pak Arief, kita sujud syukur, kita pulang. Kita cerita besok anak istri kita bahwa perjuangan ini adalah perjuangan saya bersama teman-teman yang lain dengan ratusan ribu atau jutaan guru yang terus berjalan. Insya Allah sekali lagi ini akan terjadi, dan pastikan keluar dari tempat kerja dengan bersamaan, bukan perwakilan. Kalau itu bisa terjadi, maka sekali lagi itu kemenangan kaum buruh, dan memang kaum buruh lah dimanapun dalam perjuangan selalu berdiri di depan. Kita nggak bisa mengharapkan orang-orang di desa dan sebagainya. Saya mendengar kabar mahasiswa dari universitas terbesar di Jakarta akan juga bergabung dengan aksi 10 Agustus. Ya. Bahkan dari pedagang pasar yang anggotanya besar itu, mereka juga bilang saya akan bergabung dengan aksi 10 Agustus. Yang terakhir kemarin kita ketemu dengan Ketua Umum IDI, saya bilang apakah bisa bergabung bersama aksi? Siap, kita berkoordinasi. Jadi artinya banyak orang, tapi tetap yang akan menjadi pimpinan adalah kita yang menginisiasi gerakan ini. Jangan sampai nanti udah selesai mau yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu pasti bukan dari gerakan buruh kita. Gerakan buruh kita jelas tuntutan. Apakah teman-teman siap? Aliansi Aksi Siap Buruh. Oke. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.